Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali Kang P hadir untuk mendampingi para koperasi dimanapun berada, khususnya koperasi merah putih ya, baik itu koperasi di kelurahan maupun di desa. Di video ini Kang V ingin memberikan edukasi tentang bagaimana membuat neraca. Dalam laporan keuangan kita mengenai yang namanya neraca untuk kita ketahui perkembangan harta kita atau piutang yang ada dalam laporan keuangan. Ini wajib diketahui bagi seluruh insan koperasi, khususnya pengurus bendahara dan pengawas. Karena kalau bendahara saja tidak tahu bagaimana membuat neraca, kemarin di video sebelumnya ada rugi laba, nah itu akan menghambat jalannya operasional bisnisnya koperasi. Nah, Dewan Pengawas juga harus mengetahui laporan yang nantinya diaudit oleh Dewan Pengawas terkait neraca dan rugi labanya. Ini sumbernya ada di nantinya ada buku kas, ada jurnal. Nah, ini kita belajar sekarang tentang neraca. Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa materinya. Yang pertama yaitu aset atau aktiva lancar ya. Aktiva lancar ini harta yang bisa digunakan, langsung digunakan. Contohnya misalkan ada kas. Nah, berapa kas ini disebutkan. Itu kas itu sifatnya yang biasanya petty cash ya, sifatnya cash. Di kas berapa, terus bank, saldo di bank kita ada berapa rupiah. Nah, waktu pendirian koperasi, Sadulur Koperasi membuat neraca yang dilaporkan pada saat mengajukan pendirian koperasi ke Dinas Koperasi UKM. Nah, neraca ini nantinya jadi acuan bagaimana koperasi itu berkembang atau tidak di tahun berikutnya. Lihat dari laporan dari pembentukan sampai dengan nantinya laporan RAT pertama. Nah, neraca ini terbagi ya, ada aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tetap, terus ada liabilitas atau hutang, ekualitas atau modal. Ya, ini harus balance ya, kanan kirinya balance. Ya, nilainya harus sama ya. Sampai kasih contoh misalkan kas ada berapa, dana yang terkumpul dari mana, dari modal ini ya, dari modal di sini. Nah, modal koperasi itu terbagi 3 ya. Yang pertama itu sebenarnya 4, bisa 4 ya. Yang pertama yaitu simpanan pokok yang sekali diberikan oleh anggota pada saat bergabung. Yang kedua simpanan wajib yang setiap bulan dibayarkan oleh anggota. Yang ketiga namanya hibah, itu diberikan ada beberapa koperasi yang ya udah untuk awalan saya hibahkan nih, contoh misalkan bentuknya entah uang atau mungkin aset. Nah, itu hibah. Yang ketiga yang keempat yaitu terkait dana penyerta ya. Dana penyerta itu biasa dulu disebutnya simpanan sukarela atau dana penyerta atau saham lah kalau di PT itu, untuk mengembangkan unit bisnis. Jadi kalau di koperasi itu misalkan kita bikin unit bisnis nih, unit bisnis ini sahamnya koperasi ada berapa, apakah 100% atau ada dana penyerta yang masuk di situ untuk mengembangkan si unit bisnisnya dari personal anggota koperasi ya. Terus kembali ke sini, ini ada aktiva lancar yaitu aset ya. Di sini apa aja, ada kas, ada bank. Nah, di bank ini rekening kita ada berapa sebutkan. Terus ada di sini persediaan. Nah, persediaan contoh misalkan ada bahan baku, misalkan ada bisnisnya beli sembako. Nah, di modal ini kan tertera misalkan totalnya 50 juta, di kas tinggal 20 juta, 30 juta ada di bank misalkan, 20 juta ada di bank, 20 juta ada di kas. Nah, 10 jutanya di persediaan, berarti ada di mana, ada di bahan baku ya. Ini masih aktiva lancar yang bisa dipakai langsung ya. Piutang. Nah, piutang ini kalau misalkan terjadi misalkan simpan pinjam atau penjualan sembakonya
diberikan hutang kepada anggota, jadinya kan piutang koperasi ada di anggota. Nah, nilainya berapa di sini disebutkan ya, piutang ini berapa. Nah, setelah itu ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu bentuknya ada peralatan ya, karena koperasi KMP ini baru dibentuk pasti butuh peralatan ya. Di sini sebutkan misalkan seperangkat komputer ya, perangkat komputer admin, seperangkat komputer misalkan laptop misalkan. Nah, di sini sebutkan nilai rupiahnya berapa ya. Nah, walaupun ini yang tadi dibilang ya, ini diberikan oleh ketua koperasi laptopnya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini, banyak koperasi tidak tercatat asetnya. Jadi semuanya pinjaman. Dalam artian ini pakai aja dulu. Harusnya tercatat segala macam yang jadi asetnya koperasi, tercatat apakah dia sewa ataukah dipinjamkan seberapa lama, terus kalau memang dia hibahkan berapa nilai si aset tersebut harus terhitung di sini. Terus penyusutannya berapa, kita shaping di penyusutannya. Nah, baru jumlahkan totalnya berapa di sini. Terus yang berikutnya yaitu liabilitas atau kewajiban si perusahaan ini, yaitu hutang. Nah, hutang, nah sekarang kan kita mau pinjam ke Himbara ya. Hutang ke Himbara berarti hutang ke bank berapa, ya kan? Atau utang usahanya, dia misalkan supplier misalkan ke Bulog, oh nggak cash nggak apa-apa, bisa misalkan bayarnya termin, bisa sebulan atau 2 bulan. Nah, ketika laporan itu masih ada hutang, nah ini sebut hutang usahanya berapa. Kalau hutang bank, nah sisa hutangnya berapa nanti misalkan di tahun berikutnya, kan kita RAT nih, rapat anggota tahunan, dilaporkan laporan keuangan di tahun sebelumnya ya 2024 ini. Nah, ini dilaporkan berapa sisa hutang banknya, baru dijumlahkan. Nah, jumlah ini dijumlahkan dengan jumlah ini, simpanan pokok berapa yang terkumpul, simpanan wajib berapa yang terkumpul, kalau ada hibah berapa, SAU kalau ada keuntungan berapa, di sini baru dijumlahkan. Nah, ini harus balance antara ini sama ini. Ini jumlah total si modal ini ya, dijumlahkan dengan si hutang ini. Nah, jumlahnya ada di sini totalnya. Ini harus balance ini dengan ini. Nah, ini jumlah si aktiva tetap dengan aktiva lancar juga dijumlahkan ya. Jumlahnya harus sama. Jadi disinilah nanti kita bisa melihat koperasi ini berkembang atau tidak. Dari mana? Dari sini nih. Nantinya modalnya bertambah atau tidak. Dari sini juga hartanya bertambah atau tidak, asetnya bertambah atau tidak, ya kan? Atau hutangnya. Nah, ini juga jadi bebannya berapa nih yang harus dibayarkan si koperasi. Jadi lihatlah laporan neraca ini dan kita harus bisa melakukan pembuatan neraca ini. Jangan sampai kita tidak bisa atau tidak bisa mengaudit bagi para pengawas yang tidak mengerti laporan keuangan sederhana neraca seperti ini. Tolong dibuat. Nah, untuk seluruh koperasi wajib juga punya papan tulis seperti ini ya. Mau beli ada di keranjang kuning Kang P. Nah, ini Kang P penghapusnya pakai magnet ya, ini bisa tempel. Ini dari Joico, dan ini juga ada spidol dari Joico. Nah, spidol whiteboard marker ya, silakan kalau yang butuh spidol ya, silakan check out di keranjang kuning Kang P. Jangan lupa ya, para seluruh koperasi wajib punya papan tulis, spidol sama penghapus ini. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika membuat satu agenda atau mungkin meeting, itu buat mempresentasikan sesuatu menggunakan whiteboard. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kang P akan terus insya Allah mendampingi teman-teman koperasi dimanapun berada. Pasti ke merah putih, kalau jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen, dan jangan lupa follow untuk terus mengikuti jalannya edukasi video dari Kang P ya. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, yang mau minta nomor WA silahkan DM Kang P, nanti Kang P berikan nomor WA Kang P dan kita bisa berkomunikasi. Nanti Kang P kasih jadwal live-nya Kang P untuk bisa konsultasi langsung. Baik, terima kasih, semoga sukses selalu, salam sehat selalu, Koperasi UMKM bangkit.